together sing. Shalom. Kita berjumpa lagi adik-adik di ibadah pelayanan anak secara daring bersama Kak Susi dan Kak Teti dan juga Kak Willy yang bermain musik. Adik-adik, sebelum kita beribadah, kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Aku anak raja. Adik-adik bangkit berdiri ya, ikutin gerakannya Kak Teti dan Kak Susi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, sekarang saatnya kita doa pembukaan. Sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah secara online ya Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan, sertailah kami ya Tuhan, bimbinglah ibadah ini ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini mulai awal hingga akhir ya Tuhan, meskipun lewat online ya Tuhan. Hanya di dalam penyertaan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, kita lanjutkan pujian kita. Kita memuji Tuhan, anak-anak puji nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Puji nama Allah ganti kasih anak. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Ganti bakti. Anak-anak bakti pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak bakti pada Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, kita memuji Tuhan, mari kita bergembira. Mari dengan bangkit berdiri ya. Mari kita bergembira, mari, mari kita bergembira, mari. Ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari, mari bergembiralah, mari, mari bergembiralah. Adik-adik, sekarang kita mau bermazmur. Kita buka Alkitab kita di Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai 14. Kakak tunggu. Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai 14. Tunggu ya. Nanti kita baca secara bergantian. Kakak baca tulisan yang tercetak keluar, adik-adik baca tulisan yang tercetak ke dalam. Kita baca sama-sama. Sudah dapat ayatnya? Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai 14. Sudah ketemu? Kalau sudah, kita baca bersama-sama ya. Tadi kakak bilangnya kalau kakak baca tulisan yang tercetak keluar, adik-adik baca tulisan yang tercetak ke dalam. Oke? Mazmur 85 ayat 9 sampai 14.
Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ya? Kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Keadilan akan berjalan di hadapannya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan firman-Mu pelita. Shalom, selamat pagi adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan sudah berikan kami kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama. Saat ini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan terlebih lagi kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo mari adik, hari ini kita mau baca pembacaan firman ayat hari ini di Yesaya 9 ayat 1-6. Kita buka ya. Yesaya 9 ayat 1-6. Yesaya itu perjanjian lama apa baru ya adik-adik ya? Apa yo? Lama apa baru? Yesaya itu di perjanjian lama. Tulisannya di Alkitab tuh yes. Setelah Kidung Agung. Nah, kita baca sama-sama ya. Nanti kakak baca ayat yang ganjil, adik-adik baca ayat yang genap. Nanti ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. Oke, kita baca Yesaya 9 ayat 1-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Ayo,
Siapa yang sudah mulai siap-siap buat Natal? Nah, sebelum memasuki hari Natal, hari ini kakak akan menceritakan kisah tentang dua orang sahabat, yaitu Dina dan Joni. Siapa yang mau mendengar? Oke. Nah, yang mau dengar, duduk yang tenang ya. Adik-adik, ada seorang anak perempuan yang bernama Dina. Ia memiliki seorang teman yang bernama Joni. Siapa di sini yang punya teman? Pinter. Ya, Dina dan Joni bersahabat baik. Mereka selalu bermain bersama-sama. Bahkan selalu berbagi makanan yang mereka bawa. Pada suatu hari, saat sedang asik bermain, Joni dengan tidak sengaja merusakkan benda kesayangan milik Dina, yaitu sebuah jepitan rambut. Padahal Dina selalu menggunakan jepitan itu. Dina sayang sekali dengan jepitan itu, karena itu adalah pemberian neneknya. Dengan sedih, Dina berlari pulang ke rumahnya dan memberitahukan hal itu kepada ibunya. Dia memberitahukan bahwa Joni telah merusak jepitan rambutnya. Sang ibu berusaha untuk menenangkan Dina yang menangis dalam pelukannya. Dina mengatakan kalau ia tidak mau bermain lagi dengan Joni. Lalu sang ibu menghibur Dina dengan berkata, jepitan itu hanya benda biasa, maka cepat atau lambat, jepitan itu pasti akan rusak. Ibu menjelaskan kepada Dina kalau Joni pasti tidak sengaja merusakkannya. Dan persahabatan Dina dan Joni tentunya lebih berharga, lebih berarti daripada sebuah benda mati, yaitu jepitan rambut. Mendengar apa yang dikatakan ibunya, akhirnya Dina mengerti dan merasa terhibur. Serta untuk memutuskan untuk kembali bersahabat dengan Joni. Dari apa yang dikatakan ibunya, Dina memahami bahwa sebuah benda tidak dapat menandingi indahnya persahabatan dengan Joni. Nah, adik-adik, bacaan firman Tuhan hari ini juga mengajarkan bahwa kehadiran Kristus, kehadiran Tuhan Yesus telah lama dinubuatkan, telah lama diberitakan. Tuhan Yesus hadir memberi kedamaian dan kemenangan bagi setiap orang yang menantikannya. Dari kisahnya Dina dan Doni, kita diajarkan untuk selalu menghadirkan kedamaian. Sekalipun kita ingin sekali meluapkan kemarahan kepada orang yang bersalah kepada kita. Dina mau memaafkan Joni karena persahabatan mereka sangat penting. Lebih penting daripada benda mati, sehingga dengan berdamai mereka dapat merasakan keindahan dalam sebuah persahabatan. Nah, adik-adik, jadilah pribadi yang selalu menghadirkan sukacita, menghadirkan damai sejahtera, agar nama Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Dengan menjadi pembawa damai, maka kehadiran Kristus nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dan selamat merayakan Natal. Kiranya damai Kristus memberikan damai kepada kita dan kita bisa menjadi pembawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin.
Adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Seperti Kristus Yesus sudah datang ke dunia untuk menjadi pembawa damai bagi dunia ini, maka tolong kami Bapa untuk kami juga dapat menjadi pembawa damai bagi sekeliling kami dimanapun kami berada. Sehingga orang-orang di sekeliling kami dapat merasakan damai dan sukacita Kristus melalui kehadiran kami. Bapa, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin bangsa dan negara Indonesia dengan kesehatan serta hikmat dari Tuhan, sehingga para pemimpin bangsa kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Saat ini kami juga berdoa buat gereja-gereja dimanapun berada, terkhusus gereja kami GBIB Bukit Harapan Surabaya. Bapak tolong mampukan kami untuk menjadi garam dan terang buat sekeliling kami, sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kami dapat merasakan kehadiran Kristus melalui keberadaan gereja-gereja, khususnya GBIB Bukit Harapan Surabaya. Kami berdoa juga untuk Ibu Pendeta Monica bersama keluarga, Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan segala aktivitas kehidupan dan pelayanan dengan baik. Tak lupa kami berdoa juga untuk kakak layan PA yang Tuhan pilih untuk melayani di gereja kami. Tuhan juga tolong berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, serta kreativitas dan damai sejahtera Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan segala kegiatan pelayanan dan kehidupan sehari-hari dengan baik. Kami berdoa juga untuk adik-adik PA GBIB Bukit Harapan Surabaya dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan Yesus tolong memberkati mereka juga dengan kesehatan, kekuatan, dan hikmat Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi anak-anak yang baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan, karena kami mengalaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Kita memuji Tuhan cinta akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan adik, bentar lagi kita akan menyambut Hari Ibu pada tanggal 22 Desember 2022. Semua adik-adik pasti sayang sama mama, ibu, dan bunda di rumah. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 193, Ku Mengasihi Ibuku.
Sekali lagi adik-adik. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri HMPA pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah HMPA pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kiranya kekuatan Kristus yang akan menyertai kami dalam sepanjang hidup kami di seminggu ke depan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing.